Oke, tadi ada gangguan teknis juga. Ya, terus yang bahaya-bahaya itu apa tuh? Iya. Jadi bukan berbahaya ya, tapi ya First travel. tragedinya ini mungkin bisa jadi tapi saya juga pun berharap enggak sebesar itu yang mengkhawatirkan itu, nggak semengkhawatirkan itu. Tapi yang jelas begini, pada saat tanggal 27 Februari 2020 itu semua dunia tahu, semua Indonesia tahu, semua orang tahu bahwa umroh tutup, ya, tanpa pemberitahuan, tanpa indikasi bahwa itu akan tutup, sama sekali nggak ada yang tahu. Termasuk orang Saudi pun juga itu mungkin nggak banyak juga yang kaget tiba-tiba tutup border tanggal segitu. Nah, kita bicara dari sisi travel umroh. Kebetulan saya pun punya jamaah yang mau berangkat tanggal 9 Maret. Ya, kita bicara 9 Maret ya. Bagaimana yang berangkat pada saat tanggal 27, tanggal 28, tanggal 1, 2, 3, 4 Maret kayak gitu. Bisa kebayang bagaimana shocknya kayak gitu. Tapi problematikanya kita coba sederhanakan yang lebih halus ya. Pertanyaannya, bagaimana nasib dan kejelasan Jamaah. ya, dan juga yang Dana. saling ketersambungan adalah nasib dananya jamaah Yang sudah masuk. sudah dibayarkan ke travel. Dan pertanyaan sambungannya, bagaimana juga nasib dana-dana atau biaya yang sudah dibayarkan oleh travel kepada stakeholder, para penyedia layanan, Pesawat, ya, hotel, visa, ya kan, dan sebagainya, penyedia layanan di Arab Saudi. ya. Oke, kita coba kupas satu persatu. Pesawat. Sampai detik ini pesawat yang baru liquid hanya Saudi Airlines. Oh, sudah Ya, dibayar? sudah di refund. Oh, sudah di refund Ya ya? kan? Refundnya itu kan dari maskapai Full. ke agent. Ke agent yang berkontrak dengan Saudi. Oke. Ya. Nah, persoalan nanti dari agent yang berkontrak ke Saudi ke travel umroh itu di luar konteks permasalahan lagi. Tapi Oh, yang jelas, banyak ya ininya? ya itu cabang masalahnya banyak. Anjing, gue kirain cuma langsung gitu loh, si travel Ya, langsung kalau ke yang dia pesawat. direct booking dan direct payment langsung ke maskapai, ya. Tapi bisnisnya begitu ya, kira-kira Tapi kan banyaknya memang tidak semua travel umroh itu bisa langsung agreement langsung ke ke maskapai. ya, itu kembali ke kekuatan modal Iya capital sih, karena harus bayar lebih dulu ya? Mereka harus paling nggak keluar Deposit. 5 miliar, 10 miliar untuk Deposit. ya untuk Namanya. booking. Tapi sebenarnya bisa langsung kayak gitu. Tapi kan ketersediaan seat pun lebih banyak dipegang sama yang sudah mungkin booking lama jauh kayak gitu. Dia punya prioritas gitu. Ya, agent-agent besar lah seperti itu. Tapi kita anggap finish lah kayak gitu kan. Kita anggap finish itu baru dari maskapai Saudi ya. Bayangkan pelayanan maskapai ke Arab Saudi itu bukan hanya Saudi ya. Dan ada yang lain termasuk yang luar negeri. Tapi kita nggak bicara luar negeri dulu. Kita bicara luar negeri. Siapa? Garuda Indonesia. Apakah sudah ada kejelasan? Itu yang diturhatkan oleh para Kemarin Komisi 8. ke Komisi 8. Tapi Garudanya nggak ada? Ya, gua pribadi belum dengar apapun statement dari Garuda tentang nasib dana jamaah. Oh, ini baru explaining dari si yang kalau dengar kan katanya rugi berapa tuh, bro? Gua nggak mau. Ya, banyak lah pokoknya. Ya, pokoknya gitu. Tapi langsung dicairkan ke itu saat kemarin tuh ya terakhir pas ngobrol di Komisi 8 itu ya belum ada. sama sekali dari semua Jadi harus memastikan pasca tanggal 9. Pasca tanggal 27 Februari itu belum ada refund dari Garuda. 27 itu pun Saudi nggak langsung turun tuh kayaknya April atau Juni gitu dia udah mulai proses. Artinya nggak ada speser pun sekarang dari Garuda yang refund kepada seluruh. Bukan hanya Garuda, maksudnya semua Nggak, kita maskapai. bicara lokal aja lah. Lokal. Kalau lokal ya berarti kan Garuda, Lion Air, Citylink, kita nggak tahu ya. Cilinting. Terus. Kita bicara ya Garuda dulu deh, yang dimana nih kan Garuda BUMN kan, istilahnya secara permodalan, secara capital kan pasti punya Indonesia. Ya. Gitu. Itu bagaimana nasib dana yang sudah dibayarkan oleh penyelenggara umroh kepada maskapai plat merah tersebut. Berapa itu kalau dirangkum? Ada nggak? Gua Rangkumannya? detailnya nggak tahu, yang jelas pasti ada, kayak gitu. Dan yang jelas pasti bukan jumlah yang sedikit. Iya, pasti banyak. Kayak gitu aja. Apakah kejelasannya bisa tetap direkonvensi menjadi tiket kembali atau ada penambahan atau apa, kita belum tahu. Semoga aja. Yang penting ada kejelasan kayak gitu. Tapi rasa-rasanya dengan kondisi Covid begini, pemulihan ekonomi, kemudian Garuda sedang lagi masa kolapsnya,
Ya kita berharap sih ini kan dana umat ya, dana para jamaah yang memang harus diselamatkan juga. Yang pasti kita ya gini, hanya butuh kejelasan. Yang penting kita positive thinking. Kalau memang nggak bisa ternyata, oh aman tuh duitnya, nanti pas berangkat kita jadi tiket lagi kayak gitu. Tapi asosiasi ini punya proposal nggak? Artinya cara penyelesaiannya bagaimana? Seharusnya sih Kepada si Komisi 8 supaya Komisi 8 kemudian menindaklanjuti Nah, itu ke yang Garuda. Itu setelah rapat dengan Komisi 8 kita akhirnya nanti ada namanya rapat lanjutan. Jadi nggak final. Jadi di situ ada rapat Oke, lanjutan. ini kemarin puas nggak? Ya baru kan penyampaian mukadimah. Mukadimah, oke. Berpembukaan lah ya, pengantar. Pengantar kayak gitu. Tapi kira-kira pro ke asosiasi nggak? Enggak, kita membuka Hubungannya sejauh apa sih sebelumnya? Hubungan antara asosiasi ke Komisi 8 ini bagus nggak? Ya Komisi 8 di sini kan posisinya adalah sebagai yang salah satu ya Kementerian Agama kan di sini. Apapun urusan Kementerian Agama RI ya kan akan dikontrol oleh Komisi 8. Nah, artinya kita sebagai rakyat yang punya usaha haji umroh juga ya relate ya pasti sangat berhubungan berkaitan dengan haji umroh ya pasti kita kesini. Ya makanya artinya kan bergaining secara politiknya asosiasi ini seberapa kuat ketika versusnya itu dengan Kementerian Agama, versus stakeholder lainnya yang berkaitan sama umroh kayak penerbangan yang lainnya. Untuk pertemuan kemarin itu lebih kita kebukakan dulu pertama permasalahannya, potensi permasalahannya, dan juga ya proyeksi akibat-akibatnya yang akan terjadi kalau sampai perihal hal ini nggak bisa teratasi. Hal ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Nggak, artinya lu nothing tulus ketika datang ke Komisi 8 nothing tulus, artinya nggak punya gambaran apapun. Ngerti, kayaknya nih Komisi 8 bisa nge-push Kementerian Agama maupun stakeholder lain yang berkaitan sama penerbang Kan temanya di sana audiensi itu ya, jadi. tapi kan lu punya ini dong, punya Oh hope, ya punya hope. pasti ada hope. Itu di hope-nya kita kepada Komisi 8. Jangan sampai lo di PHP sama Komisi 8. Iya, Oke deh. ini Secara normatif memang gue harus menerima nih asosiasi datang gitu. bahasa kasarnya ngomong gini ke Komisi 8, ini loh kita ada Masalah. begini, kita punya kesusahan begini, tragedi COVID kan tragedinya juga bersama, bukan ini aja, bukan istilahnya mismanagement kami, ya kan. Oke. Ini kan major kayak gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ancaman begini bagaimana nih kayak gitu. Sebelum pandemi begini, asosiasi umroh haji ini sering nggak berkunjung ke sana? Sering juga, tapi kan Nggak cuman ketika ada masalah. ketika itu masing-masing, nggak kolektif secara kemarin. Oke. Kemarin kolektif. Kan ada ampuh, ada ampuri, ada impuh. ada info, ada macam-macam lah macam. semuanya banyak. Tapi ampuh termasuk orang yang sering. Karena baru jadi asosiasi, kalau Ampuri mungkin baru kali itu. Oke. Mungkin yang paling lama itu Ampuri. yang Ampuri. sering. Iyalah, jangan sampai dibilang wah lo susahnya aja datang ke kita ya. Tapi nggak boleh DPR ngomong kayak gitu. Karena rakyat, karena dia perwakilan rakyat. Dia adalah perwakilan rakyat. Nggak boleh ada statement apapun keluar. Tapi bawah. ada statement begitu nggak? Ada. Oh ada. Gua ngeliat kayak gitu, dan gua Oh kalau mungkin nggak secara langsung, apa? tersirat aja. Bukan tersirat, ada kayak gitu. Oh ngomong cara. Ada, kalau mau ditampilkan CCTV-nya pun juga istilahnya kalau di riwayat itu tanggal berapa saya masih ada undangannya, nanti kalau misalnya mau di kembali Kurang berempati berarti mereka ya. Iya, harusnya kan nggak boleh dong. Tapi yang jelas itu salah satu anggota dewan, bukan semuanya. Nggak ada ngomong seperti itu. Artinya akan ada pertemuan